Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 142. Chapter 1001-1003. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Dua sosok manusia perlahan turun dari udara, mendarat di peron. Sosok yang muncul adalah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Mereka yang terakhir tiba. Kemunculan kedua orang ini, tentu saja menarik cukup banyak perhatian dari mereka yang hadir. Banyak tatapan melesat ke arah kedua orang ini. Namun, kebanyakan dari mereka, kecuali sedikit, tidak mengenal Xiao Yan dan Nalan Yanran. Meskipun nama Xiao Yan telah menyebar jauh karena dendam baru-baru ini dengan Wind Lightning Pavilion, masih ada sedikit celah antara dia dan Nona Feng, Tang Ying, dan individu luar biasa lainnya dari generasi muda di hati beberapa orang. Xiao Yan tampaknya tidak merasakan tatapan ini. Matanya menyapu tempat itu. Setelah melihat ada hampir 20 sosok yang hadir, hatinya tanpa sadar sedikit terkejut. Tidak disangka kecepatan orang-orang ini begitu cepat. Dia tidak dapat menyusul mereka, meskipun melakukan perjalanan sepanjang malam. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Yan tidak terbiasa dengan rutenya. Orang-orang yang hadir sebagian besar memiliki pemahaman yang baik tentang pegunungan mata surga. Selain itu, mereka juga mengetahui dengan jelas beberapa pintasan. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan, yang tidak terbiasa dengan tempat itu, secara alami berada pada posisi yang lebih dirugikan. Jika dia akhirnya tidak bertemu Nalan Yanran di menit terakhir, kemungkinan dia akan kesulitan tiba di tempat ini tepat waktu. Sementara tatapan Xiao Yan menyapu, dia berhasil melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Matanya pertama kali berhenti pada Nona Feng, yang tubuhnya meresap aura mulia. Penampilan wanita ini tidak kalah dengan Nalan Yanran. Selain itu, sikapnya adalah sesuatu yang membuat pria tertentu ingin menaklukkannya. Nona Feng, yang jaraknya cukup dekat, juga sepertinya telah merasakan fokus dari tatapan Xiao Yan. Matanya bergerak dan menatap Xiao Yan. Ada sedikit provokasi di matanya. Masalah antara Xiao Yan dan Wind Lightning Northern Pavilion telah menjadi masalah yang cukup besar. Pada akhirnya, Fei Tian pun gagal menangkapnya. Hal ini menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan banyak wajah. Jika dia bisa menangkapnya dan menyerahkannya menjadi Pavilion Utara kali ini, Pavilion Utara akan berutang budi padanya. Mereka mungkin akan menjadi bantuan besar dalam memperebutkan penerus kepala Pavilion. Sudut mulut Nona Feng terangkat tanpa sadar ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melepaskan orang ini. Jika dia diizinkan untuk berhasil meninggalkan pegunungan mata surga, dia akan dapat meminjam bantuan roh yang kuat. Pada saat itu, bahkan dia akan kesulitan melawannya. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, Nona ini akan menerima kamu begitu saja. Xiao Yan secara alami tidak dapat mengatakan apa yang wanita ini pikirkan di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejek. Mungkin dia memang takut pada orang-orang tua dari Wind Lightning Pavilion. Namun, hanya ada sedikit orang dari generasi yang sama yang bisa memaksanya ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Paling tidak, dia belum pernah bertemu seseorang sejak dia pertama kali memulai pelatihan. Tatapan Xiao Yan beralih dari Nona Feng sebelum berhenti pada dua sosok lainnya. Dia telah bertemu dengan dua orang ini di pegunungan. Mereka adalah Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang, dan Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning. Tang Ying tersenyum dan sedikit mengangguk saat dia merasakan mata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Wang Chen tampak gelap. Matanya terlihat dingin. Dia sepertinya tidak menyukai Xiao Yan. Xiao Yan juga mengangguk ke Tang Ying dan benar-benar mengabaikan Wang Chen. Dia hendak menarik pandangannya, ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok berwarna hijau. Gadis ini tampaknya yang termuda di peron. Dia mengenakan pakaian hijau dan mata cerdasnya yang berair tampak sangat imut. Wajahnya yang bergerak, masih samar-samar mengandung kelembutan dan kenaifan. Dia benar-benar tidak cocok dengan lingkungan sekarang. Hati-hati dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Sebuah suara lembut keluar dari mulut Nalan Yanran di sampingnya, sementara Xiao Yan sedang mengamati gadis itu. Mengapa? Xiao Yan berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Karena dia adalah orang paling luar biasa, di antara generasi muda di Pavilion Bintang Jatuh. Nalan Yanran perlahan berkata, Pavilion Bintang Jatuh, Mu Qingluan. Mata Xiao Yan menyipit. Dia juga telah mendengar sedikit tentang anggota paling menonjol dari generasi muda dari 4 pavilion. Iya, jumlah murid dalam Pavilion Bintang Jatuh mungkin yang paling sedikit di antara 4 pavilion. Namun, semuanya memiliki kemampuan luar biasa, namun Mu Qingluan ini adalah yang teratas di antara mereka. Selain itu,
dia mungkin tampak seperti gadis kecil di luar, tetapi dia terlihat sama beberapa tahun yang lalu. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam penampilannya selama ini. Tak perlu dikatakan, dia sangat kuat. Nalan Yanran mengangguk saat dia menjelaskan. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Para murid dari 4 paviliun semuanya benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Namun, dia menemukan bahwa itu hanya normal setelah memikirkannya. Dengan 4 paviliun menjadi faksi besar, bersama dengan bakat mengejutkan yang dimiliki orang-orang ini, tidaklah terlalu sulit dipercaya bagi orang-orang ini untuk memiliki pencapaian seperti itu. Mu Qingluan tiba-tiba menoleh sementara Xiao Yan memusatkan perhatian padanya. Dia memberinya senyum licik. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk padanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Xiao Yan dan Nalan Yanran memasuki peron, pria tua kecil di dekat tangga batu juga melirik yang pertama. Segera, dia berkata dengan lambat, "Aku yang dulu adalah pemimpin suku dari suku tikus penelan emas, Jin Si. Karena kalian semua sudah sampai di tempat ini, saya rasa tidak ada dari kalian yang adalah orang biasa. Anda harus menyadari dengan jelas, bahwa hanya dengan melewati pos pemeriksaan yang telah kami tetapkan, Anda akan dapat memperoleh 8 tempat tersisa." Ada 2 tikus besar dengan rambut emas gelap di kedua sisi Jin Si. Ukuran kedua tikus penelan emas ini sangat besar. Apalagi, ada kecerdasan dan kesadaran yang tidak kalah dengan manusia yang berkedip-kedip di mata mereka. Kedua tikus penelan emas ini jelas peringkat 6, dan harus menjadi 2 yang dipilih lainnya untuk memasuki kolam darah gunung surga kali ini. Selama mereka bisa menerobos kelas Do Huang dan menjalani kesengsaraan petir, mereka akan dapat berubah menjadi bentuk manusia, dan menjadi anggota inti sejati dari suku tikus menelan emas. Hanya suara lemah Jin Si yang terdengar di peron. Meskipun lelaki tua ini mungkin tampak sangat lemah, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya. Selain Xiao Yan, kemungkinan semua orang yang hadir akrab dengan nama Jin Si ini. Saat itu, orang tua ini telah mengungkapkan kekuatannya dalam pertempuran besar untuk kolam darah gunung surga. Bahkan Fei Tian dan iblis tua setingkatnya tidak dapat mengalahkannya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat kekuatan orang ini. Tatapan Xiao Yan berhenti di tubuh Jin Si. Sesaat kemudian, dia sedikit merajut alisnya. Dari suaranya, Xiao Yan samar-samar bisa mendengar bahwa Jin Si sepertinya mengalami cedera yang cukup serius di dalam tubuhnya. Apalagi cedera ini sepertinya bukan yang baru. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang muncul sebagai hasil dari akumulasi jangka panjang. Batuk. Mata Jin Si menyapu dengan acuh tak acuh ke seluruh platform. Setelah batuk, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Seseorang hanya bisa melihat tangga batu yang menuju ke puncak gunung di belakangnya, tiba-tiba bergerak. Dengan segera, tikus menelan emas berwarna emas muncul dengan cara yang padat. Jumlahnya begitu banyak, sehingga menyebabkan kepala seseorang mati rasa hanya dengan melihatnya. Pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Hanya ada satu dari mereka. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung, di tengah gelombang sonik banyak pasang tikus ini, seseorang akan dianggap berhasil lewat. Jin Si menunjuk ke arah gelombang tikus padat di belakangnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar ini. Cukup banyak percakapan pribadi yang terjadi di platform tersebut. Xiao Yan kaget saat melihat reaksi orang-orang di sekitar. Dia baru saja mulai merasa ragu, ketika Nalan Yanran di sampingnya dengan lembut menjelaskan, suku tikus penelan emas berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gelombang besar tikus dipancarkan bersama, kemungkinan ahli Do Huang pun akan kesulitan menahannya. Sepertinya tidak akan banyak orang yang bisa lewat. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Serangan gelombang sonik yaitu memang sedikit tidak ortodoks. Jin Si mengabaikan keributan saat ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, "Saya akan memberikan waktu persiapan 5 menit kepada kalian semua. Setelah itu pembentukan gelombang suara akan diaktifkan. Apakah Anda akan berhasil melewati akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tentunya sesuai kesepakatan, akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lolos, sisa tempat akan ditentukan dengan undian." Setelah mengatakan ini, Jin Si perlahan menutup matanya dan memulihkan diri, mengabaikan semua orang dalam prosesnya. Seluruh tempat itu penuh keributan lagi setelah melihat Jin Si menutup matanya. Cukup banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan mulai mencari pembantu untuk menerobos pos pemeriksaan bersama. Nanti, yang perlu kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan doki, untuk menutupi telingamu dan mengikuti di belakangku.
Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat ke arah tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu, sebelum menoleh untuk berbicara dengan Nalan Yanran. Gelombang sonik dari tikus menelan emas dapat mengabaikan doki yang memblokirnya. Begitu memasuki pikiran seseorang, itu akan menyebabkan orang tersebut merasakan ilusi atau pusing. Seseorang akan kesulitan untuk bertahan melawannya. Saat itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjaga diri sendiri. Sesampainya di tempat ini memang sudah hampir batas saya. Semua orang di sini luar biasa. Akan sangat sulit jika saya bersaing dengan mereka. Nalan Yanran merenung sejenak di hadapan niat baik Xiao Yan, sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tidak disangka gelombang Sonic Gold Swallowing Mouse ini sebenarnya sangat merepotkan. Segera, dia bertanya, bagaimana kita bisa melawannya? Seseorang dapat mengandalkan doki yang kuat dan dengan kuat bertahan melewatinya, dalam menghadapi serangan gelombang sonik oleh suku tikus menelan emas. Sebagai alternatif, seseorang juga dapat menggunakan teknik do gelombang sonik untuk melawannya. Namun, suku tikus penelan emas adalah ahli yang lahir secara alami, dalam serangan gelombang sonik. Sepertinya serangan sonic wave biasa akan mengalami kesulitan untuk mengisi daya, melalui susunan suara gelombang tikus. Nalan Yanran dengan ragu menjawab. Sonic Wave Do Teknik. Xiao Yan bergumam pelan. Matanya sedikit berbinar saat mendengar ini. The Lion Tiger Gold Shattering Roar, secara kebetulan adalah teknik Do tingkat tinggi. Lebih penting lagi, Xiao Yan telah mengonsumsi pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang, di wilayah sudut hitam saat itu. Dari situ, dia telah menyerap seutas auman naga. Ini telah menyebabkan kekuatan teknik Do gelombang soniknya menjadi lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengandalkannya untuk bertahan melalui rangkaian suara gelombang tikus ini. Ketika Xiao Yan mengingat pil naga misterius Yin Yang ini, dia juga mengingat efek misterius yang dimiliki pil obat ini, dalam membantu seseorang untuk melakukan terobosan. Namun, efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah muncul sejak dia mengkonsumsinya. Xiao Yan juga merasa tidak berdaya menghadapi ini. Dikabarkan bahwa Feng Zunze mengandalkan pil obat ini untuk menerobos kelas Douzun. Mungkinkah dia juga perlu mencapai tingkat itu, agar efek ajaib pil obat ini muncul? Sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mata Jin Si perlahan terbuka. Tatapannya menyapu platform. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan suaranya yang samar bergema di samping telinga semua orang. Waktunya habis. Penembusan pos pemeriksaan akan dimulai. Suasana di peron menjadi tegang saat Jin Si mengucapkan kata-kata itu. Tikus besar berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya, di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Banyak mata menatap tajam ke pintu masuk tangga batu. Rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri tegak, tampak seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani untuk menyerang secara acak, setelah melihat pasukan tikus penelan emas menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlah besar adalah salah satu yang tidak disadari oleh siapapun. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir, jelas menyadari apa yang terdiri dari serangan gelombang sonik dari tikus menelan emas. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilawan. Selama pertarungan untuk kolam darah gunung surga saat itu, binatang buas ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Kalian semua hanya punya waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Jin Si tidak mendesak semua orang ketika dia melihat mereka diam. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat mereka keluar dari keramaian. Mereka bertukar pandangan satu sama lain, sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jin Si dan berkata, gerbang transformasi tulang, Huya dan Hu Cheng. Jin Si mengangguk. Gerbang transformasi tulang tidak jauh dari pegunungan mata surga dan agak terkenal. Tentu saja, itu secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan faksi seperti Wind Lightning Pavilion. Selain itu, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan sama dengan bintang 4 dan bintang 5 Do Huang. Mereka mungkin luar biasa di tempat lain, tapi mereka hanya bisa dianggap sebagai level menengah di tempat ini. Setelah menyapa Jin Si, doki yang agak pucat putih dan kuat muncul dari tubuh mereka, segera membungkus keduanya. Keduanya tiba-tiba menginjak tanah tepat setelah doki melonjak. Tubuh mereka melesat seperti petir saat mereka bergegas menaiki tangga batu. Dari cara keduanya bertindak, sepertinya mereka ingin berusaha melalui apa yang disebut susunan suara gelombang mouse dalam sekali jalan. Kecepatan keduanya memang cukup cepat. Setelah sekejap, mereka telah menyerang lebih dari 100 meter.
Pada saat ini juga, rambut pada tikus penelan emas yang padat di sekitar tangga batu berdiri tegak. Setelah itu, mereka membuka mulut yang penuh dengan gigi tajam. Pekikan. Pekikan tajam, yang sepertinya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa, seperti nada suara iblis, tiba-tiba muncul. Ini segera menyebar ke segala arah. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonik muncul. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak segera dikalahkan. Mereka menahan gejolak doki di dalam tubuh mereka, saat jari kaki mereka menekan tangga batu dan melesat keluar. Grok, mereka menahan gelombang sonik, yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. 2 suap darah segar dimuntahkan. Tubuh mereka sepertinya mengalami pukulan berat, saat mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras di atas panggung di depan tatapan semua orang. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Cukup banyak orang di peron mendesah dengan menyesal saat melihat ini. Susunan suara sialan ini memang merepotkan untuk ditangani. Gagal. Jin Si menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. 2 orang dari Bone Transforming Gate hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Mereka berjuang untuk bangun dan berdiri di samping dengan enggan. Yang bisa mereka lakukan sekarang, hanyalah berharap akan ada kurang dari 8 orang yang bisa melewati deretan suara ini. Jadi, mereka mungkin masih punya kesempatan. Siapa selanjutnya? Tatapan Jin Si menyapu dan sekali lagi bertanya. Platform sekali lagi sunyi ketika kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan, Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Meskipun mereka diburu waktu, tidak perlu terburu-buru sekarang. Seseorang seharusnya tidak mengabaikan mengasah kapaknya sebelum memotong kayu. Jika mereka mengamati susunan suara, mungkin ada peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. 4 orang lainnya melangkah di tengah keheningan ini. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menggunakan nomor mereka untuk menerobos paksa. Jin Si tanpa sadar menggerakkan mulutnya, ketika dia melihat 4 orang menyerbu bersama. Ada benang ejekan di wajahnya. Mengandalkan angka, tidak akan memungkinkan seseorang menerobos deretan suara gelombang mouse ini. Itu memang seperti yang diharapkan Jin Si. Tidak lama setelah keempat orang ini menaiki tangga batu, 2 orang di depan dikirim terbang kembali oleh suara aneh, yang menusuk jiwa bahkan sebelum mereka menutupi setengah perjalanan. Setelah itu, mereka dengan sedih mendarat di peron. Dari tampang nafas mereka yang lelah, terlihat jelas bahwa mereka menderita luka serius. Gagal, lanjutkan. Jin Si mengangkat matanya, melirik orang-orang yang hadir, dan dengan malas berbicara. Xiao Yan menyaksikan orang-orang melangkah maju, untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk akhirnya kembali dengan kegagalan ke bagian belakang peron. Hasilnya, matanya menjadi sedikit serius. Kesulitan susunan suara ini tampaknya lebih sulit dari yang dia duga. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang mengetahui teknik do gelombang sonik. Namun, gelombang sonik yang mereka keluarkan, tidak hanya gagal untuk memungkinkan mereka berhasil mengisi melalui pos pemeriksaan, tetapi malah berakhir diguncang oleh gelombang sonik pasang tikus. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali, setelah 2 gelombang suara itu bertabrakan. Meskipun mereka gagal, 1 orang telah melakukan perjalanan terjauh di antara mereka yang pernah mencobanya. Jika gelombang sonik do teknik mampu menahan gelombang sonik yang dipancarkan dari begitu banyak tikus penelan emas, kemungkinan dia akan benar-benar berhasil menerobos masuk. Sementara tantangan terus berlanjut, orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu mereka berhasil bertahan saat menghadapi deretan suara menjadi lebih lama. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa agak bersemangat. Bagaimanapun, bahkan jika mereka bukan orang yang menerobos, mereka setidaknya bisa merasakan harapan. Tangan Xiao Yan tanpa sadar membelai dagunya setelah orang lain dikalahkan. Kekuatan orang ini sekitar 7 bintang Do Huang atau lebih, yang mirip dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Namun, orang ini masih terpukul mundur oleh gelombang sonik, saat dia masih berada sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang desahan lainnya terdengar dari peron, ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera, sosok berwarna-warni perlahan melangkah maju. Menjadi salah satu titik fokus di peron, tindakan Nona Feng, secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang langsung fokus. Dengan kekuatan wanita ini, dia dianggap sebagai eksistensi teratas di antara semua orang yang hadir. Bahkan jika dia tidak dapat menembus susunan suara ini, kemungkinan hampir tidak ada orang yang berhasil melewatinya. Wajah malas Jin Si mengungkapkan ekspresi tertarik, ketika dia melihat Nona Feng berjalan keluar. Dia telah mendengar sedikit tentangnya di sini.
Dengan bisa menjadi penerus yang paling mungkin dari faksi seperti Wind Lightning Pavilion, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Jin Si sangat tertarik dengan penampilannya hari ini. Feng King Er dari Wind Lightning Pavilion menyapa tetua Jin Si. Guru telah menyuruh saya untuk mewakilinya dan mengirimkan salam sebelum saya pergi. Wanita berpakaian warna-warni berjalan ke depan tangga batu, dan tersenyum saat dia berbicara dengan Jin Si. Jin Si tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia berkata, bantu saya berterima kasih pada Lei Zunze atas perhatiannya. Aku akan pergi ke Wind Lightning Pavilion untuk menemuinya, jika ada kesempatan di masa depan. Apakah Feng King Er namanya? Lei Zunze, memang. Benar-benar mustahil bagi Wind Lightning Pavilion untuk memiliki posisi seperti itu di Central Plains, jika mereka tidak memiliki Douzun. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, setelah mendengar percakapan singkat antara Feng King Er dan Jin Si. Feng King Er mengobrol dengan sopan di depan tangga batu, sebelum dia berhenti berbicara. Matanya yang cantik beralih ke tangga batu yang menuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang padat di sekitarnya. Kehormatan juga muncul di wajahnya. Cahaya perak cerah dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, sebelum segera melilitnya. Mulai, Jin Si melambaikan tangannya, dan berkata setelah melihat cahaya perak muncul di tubuh Feng King Er. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika tubuh indah Feng King Er tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung, dengan kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana untuk mendapatkan kemenangan menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan. Wanita ini memang bukan orang yang sederhana. Pekikan, pekikan. Gelombang sonik tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat saat ini. Ketika gelombang sonik bersentuhan dengan tubuh Feng King Er, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dan beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan-bayangan ini segera hancur di bawah gelombang sonik yang menyebar. Kecepatan yang menakutkan ini, menyebabkan cukup banyak orang di peron mengeluarkan seruan. Melihat dari sudut mereka, tampaknya gelombang sonik pun kesulitan mengejar Feng King Er. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti di belakang, dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi satu. Jin Si menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang telah berubah menjadi petir. Dia tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion ke tingkat tertinggi. Suara angin kencang muncul di ujung jauh tangga batu. Segera, tubuh cantik Feng King Er melompat dan terus mendarat di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup lewat dan rambut panjangnya terbawa arus. Dia memiliki aura mulia seorang ratu. Feng King Er berhasil melewati pos pemeriksaan. Jin Si menarik matanya. Suaranya yang tenang akhirnya mengandung sedikit fluktuasi. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan orang yang paling luar biasa, di antara generasi muda di suku tikus menelan emas mereka tidak dapat dibandingkan. Wind Lightning Pavilion ini memang memiliki penerus. Feng King Er adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini telah menyebabkan orang-orang di peron berubah menjadi keributan. Ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Menjadi anggota dari 4 pavilion, mereka tentu tidak ingin kalah dari pavilion sebelumnya di tempat seperti itu. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat keributan di tempat itu. Tatapannya melihat ke puncak gunung yang jauh, dan secara kebetulan bertemu dengan Feng King Er. Tatapan memprovokasi di mata pihak lain benar-benar terserap dalam pandangannya. Ikuti saja aku akan menuntunmu melewatinya. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Dia tidak menunggunya menjawab, ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Nalan Yanran terkejut saat melihat punggung kurus itu. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan sigap mengikuti. Karena Xiao Yan telah membuka mulutnya, dia harus menemaninya untuk mencobanya, bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui pada yang pertama. Xiao Yan membawa Nalan Yanran dan berjalan ke depan peron. Pada saat ini, Tang Ying juga secara kebetulan keluar dari kerumunan. Tatapannya melirik Feng King Er di ujung tangga batu sebelum menoleh ke Jin Si. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, murid pavilion 10.000 pedang, Tang Ying, menyapa tetua Jin Si. Jin Si menganggukkan kepalanya sedikit. Tatapannya menyapu Tang Ying. Aura pedang pihak lain menyebabkan dia sedikit menganggukkan kepalanya.
Keempat paviliun ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Murid-murid yang mereka rawat semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode yang begitu sempurna untuk merawat darah baru, tidak mengherankan jika mereka dapat memiliki posisi seperti itu di dataran tengah. Tang Ying mengayunkan pedang besar berwarna biru di punggungnya setelah salam. Itu mengeluarkan suara dentang karena secara otomatis terbang keluar. Akhirnya, pedang itu digantung di depan Tang Ying. Aura pedang tajam merembes keluar, menyebabkan cukup banyak orang merasa kedinginan. Pada saat yang sama, jari kaki Tang Ying menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di pedang. Kilatan terkejut melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Tang Ying yang berdiri di atas pedangnya. Dengan penglihatannya, Xiao Yan secara alami dapat menemukan beberapa energi yang keluar dari jari dan kaki Tang Ying. Energi ini melekat pada pedang, memberikan pedang besar energi untuk melayang di udara. Ini adalah teknik pedang kerajaan dari paviliun 10.000 pedang. Ada desas-desus bahwa jika seseorang mempraktikkannya ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan hati, dan juga bergerak dengan pedang. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat. Ini bisa dianggap sebagai teknik unik dari paviliun 10.000 pedang. Nalan Yanran dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan. Dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang faksi-faksi besar ini, selama beberapa tahun ini dia berada di dataran tengah. Ini memang cukup misterius. Xiao Yan mengangguk. Para ahli memang sebanyak awan di dataran tengah. Sangat jarang melihat skill Dou yang misterius di tempat lain. Tubuh Tang Ying perlahan bangkit saat Xiao Yan dan Nalan Yanlan sedang berbicara. Ketika dia berada sekitar 30 hingga 40 kaki dari tanah, dia secara bertahap berhenti. Tatapannya menatap tajam pada tikus menelan emas yang padat di kedua sisi tangga batu, dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan jubahnya dan pedang panjang di bawah kakinya mengeluarkan suara, "Ci," dan bergegas maju seperti meteorit. Tubuhnya berubah menjadi sosok pedang biru yang bergegas menuju puncak gunung. Pekikan. Sosok pedang itu baru saja memasuki wilayah tangga batu, ketika suara yang menusuk telinga yang datang dari segala arah, ditransmisikan ke arahnya. Di bawah serangan gelombang sonik semacam ini, bahkan jiwa seseorang akan menjadi sangat gemetar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan bertahan yang kuat, kemungkinan jiwanya akan menderita cedera yang cukup serius. Namun, ekspresi Tang Ying masih tetap dingin dalam menghadapi serangan gelombang sonik yang kuat. Aura pedang tajam keluar dari tubuhnya, muncul seperti teratai pedang berwarna biru, yang melilit seluruh tubuhnya. Gelombang sonik membentuk riak yang kuat ketika bertabrakan dengannya. Namun, ini tidak menghentikan Tang Ying. Di depan mata banyak orang yang iri di peron, Tang Ying dengan paksa menerobos banyak gelombang sonik dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan kilatan tubuhnya, dia menyerbu ke puncak gunung dan perlahan-lahan mendarat di atasnya. Napasnya sedikit tergesa-gesa, tetapi matanya mengandung kegembiraan yang langka. Meskipun hanya sedikit waktu yang telah berlalu sebelumnya, bahaya yang ditimbulkannya tidak kurang dari pertempuran besar antara para ahli dengan level yang sama. Kesuksesan. Jin Si sedikit mengangguk dan mengumumkan, setelah melihat Tang Ying berhasil naik ke puncak gunung. Berikutnya, sosok kuning segera bergegas keluar setelah mendengar ini. Akhirnya, dia keluar dari kerumunan di depan Xiao Yan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jin Si dan berkata, "Wang Chen dari paviliun musim semi kuning." Wang Chen tiba-tiba menoleh setelah mengatakan ini. Dia melihat Xiao Yan yang berada tidak jauh di belakang, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ini. Senyum tipis masih tergantung di wajahnya. Wang Chen tidak menunda-nunda. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan tatapannya mendarat pada dua orang di puncak gunung. Sambil tertawa, doki yang seperti tinta hitam pekat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu membungkusnya seperti bola hitam. Kakinya menginjak tanah, dan bola hitam itu menggunakan cara paling brutal untuk menyerbu ke depan dengan suara, "Ci." Serangan gelombang sonik itu sekali lagi melonjak, ketika Wang Chen memasuki area di sekitar tangga batu. Namun, Wang Chen mengandalkan dokinya yang kuat untuk menahan gelombang sonik dengan kuat. Langkah kakinya muncul seolah-olah dia terbang, saat dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Dalam sekejap mata dia sudah dekat dengan puncak gunung. Cukup banyak orang yang mengeluarkan seruan, ketika mereka melihat bahwa orang ini telah memilih untuk menggunakan metode seperti itu. Mereka langsung menghela nafas pelan. Doki orang ini memang sangat besar dan kuat. Dia mampu dengan paksa bertahan melalui susunan suara ini. Meskipun mungkin tampak agak canggung, itu masih merupakan metode yang layak. Haha, bola hitam pekat itu sekali lagi melesat maju. Akhirnya, itu terbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa keras.
Kesuksesan. Sudut mulut Jin Si juga terangkat saat dia berbicara saat tatapannya menyapu puncak gunung. Doki orang ini jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Selain itu adalah afinitas Doki kegelapan yang langka. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa dengan paksa menerobos susunan suara, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, dari penampilan orang ini, sepertinya dia memiliki waktu yang mudah. Paviliun musim semi kuning ini memang juga layak menjadi salah satu dari 4 paviliun. Berikutnya, Xiaoyan tidak muncul dengan cemas setelah mendengar suara yang keluar dari mulut Jin Si. Tatapannya berbalik, dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan perlahan. Secara alami, dia adalah Mu Qingluan dari Paviliun Bintang Jatuh. Paviliun Bintang Jatuh, Mu Qingluan, menyapa tetua Jin Si. Wanita muda itu berdiri dengan cantik dan berbicara kepada Jin Si dengan senyum manis. Wajahnya menunjukkan ekspresi main-main. Wajah acuh tak acuh Jin Si akhirnya menunjukkan senyuman ketika matanya berhenti pada Mu Qingluan. Dia menganggukkan kepalanya dan perlahan berkata, lidah Nona Qingluan benar-benar menjadi semakin manis. Saat itu, klan Anda meminta Anda untuk menjadi murid Feng Zunze. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu keputusan yang cukup bagus. Feng Zunze, Xiaoyan, yang secara acak mengalihkan pandangannya ke peron, tiba-tiba menghentikan pandangannya saat ini. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya dengan cara yang agak kaku. Tatapannya agak tidak percaya, karena terkunci pada Mu Qingluan. Dia sebenarnya adalah murid Feng Zunze. Xiaoyan memiliki niat untuk mencari teman Yao Lao yang sangat baik, Feng Zunze, ketika dia menuju ke dataran tengah. Namun, dia belum mendengar banyak berita selama ini. Sekarang, dia tiba-tiba bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Feng Zunze di tempat ini. Mu Qingluan ini adalah anggota Paviliun Bintang Jatuh. Jika Feng Zunze adalah gurunya, maka Feng Zunze kemungkinan adalah seseorang dari Paviliun Bintang Jatuh. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiaoyan. Kegembiraan liar juga melonjak ke wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunze. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, dia akan bisa mendapatkan bantuan besar, dan tidak akan sendirian lak. Sementara pikiran ini tertinggal di hati Xiaoyan, kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan mantap naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari segala arah, dengungan lembut burung yang jelas terdengar dari mulut kecil Mu Qingluan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik yang melonjak tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan, dan dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, nada di dalam seluruh susunan suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Qingluan memanjat dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya dia adalah orang yang memiliki waktu termudah. Gelombang sonik yang dapat melukai jiwa seseorang, tampaknya sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Cukup banyak orang yang tercengang saat melihat Mu Qingluan mendaki gunung dengan begitu mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat melewati susunan suara ini dengan cara yang begitu santai, yang tidak menghabiskan kekuatan apapun. Kesuksesan. Berikutnya, Jin Si tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Dia lupa bahwa serangan gelombang sonik oleh tikus menelan emas tidak banyak berpengaruh pada Mu Qingluan. Kali ini, dia berhasil mendapatkan keuntungan besar. Xiaoyan juga tercengang cukup lama, karena bagaimana Mu Qingluan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa pahit. Matanya menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiaoyan dan Nalan Yanran, yang belum mengambil tantangan menyusul keberhasilan Feng Qing'er dan 3 lainnya. Hanya ada 4 tempat yang tersisa. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut, setelah melihat bahwa tidak ada yang melangkah maju. Dia menoleh, mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran, dan melangkah keluar di depan tatapan semua orang. Di belakangnya, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Semua tatapan yang hadir dengan cepat berkumpul pada Xiaoyan dan Nalan Yanran. 4 orang di puncak gunung juga melemparkan pandangan mereka ke bawah, dengan perasaan yang berbeda. Seseorang kemungkinan akan mengidentifikasi kekuatan Xiaoyan, melalui susunan suara ini. Junior Xiaoyan ini, menyapa tetua Jin Si. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya, dan dengan hormat berbicara. Xiaoyan, mata Jin Si sedikit menyipit setelah mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang pemuda ini, yang bahkan Fei Tian tidak dapat tangkap. Tidak disangka bahkan dia datang ke tempat ini. Gelombang suara akan menguat, mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah Anda yakin ingin membawa orang lain?
Mata Jinsi melirik Nalan Yanran dan berkata. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melewati susunan suara ini. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai berbisik dengan ragu, mengapa kamu tidak naik sendiri? Membawa saya bersama terlalu banyak beban. Ikuti saja aku. Perlakukan itu sebagai hadiah untuknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. Hadiah untuk guru ya. Nalan Yanran menatap punggung Xiao Yan. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat ejekan diri muncul di matanya. Dia segera menghela nafas, mengangkat kakinya, dan mengikuti. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan dan Nalan Yanran perlahan berhenti di depan tangga batu. Cukup banyak mata orang yang mengungkapkan rasa ingin tahu. Banyak orang benar-benar ingin tahu, apakah orang yang baru saja membuat keributan ini, memiliki kekuatan yang sebanding dengan reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara di depan semua orang. Dia melangkah maju dan dengan lembut mendarat di tangga batu. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 142. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.